Halo semuanya, balik lagi bersama saya di Analisa Teknikal Saham Harian. Oke, jadi untuk hari ini saya akan mengupdate untuk pergerakan harga nikel dan juga emiten-emitennya ya. Nah, jadi untuk update ini saya terakhir bikin video untuk pergerakan nikel kan 1 minggu yang lalu ya. Nah, jadi untuk dari kemarin-kemarin tuh ya, saya nggak update ulang untuk pergerakan harga nikel. Soalnya untuk pergerakan harga nikel ini masih cukup ambigu ya, dan masih cukup galau kalau menurut saya ya. Terutama kalau misalkan kalian yang pantau pergerakan harga nikel, mungkin kalian nyadar ya bahwa nikel kita nih sempat naik turun, bahkan sempat tembus level supportnya ya, terus dia naik kembali, terus tembus level supportnya, dan pada perdagangan hari Jumat, yaitu terakhir untuk minggu ini, kita lihat bahwa nikelnya naik cukup pesat ya, naik 2,41% ya, dan kembali di atas level supportnya ya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat bahwa dari per day-nya pun ini nikelnya kembali ke atas level MA20-nya ya. Jadi menunjukkan masih ada potensi untuk pergerakan nikel kita mengalami kenaikan ya. Jadi kalau menurut saya kalau misalkan ini nikelnya terus tertahannya terus ada rejection dari di level supportnya ya, kemungkinan besar nikel kayaknya akan naik ya kalau target saya. Soalnya kalau kita lihat per 4 jamnya ini kita tampilin per 4 jamnya pun kita lihat bahwa sebenarnya ini sudah menunjukkan bullish divergence ya saat harganya dia menyentuh level yang sama. Ini money flow index-nya bahkan di level yang lebih tinggi ya. Terus secara MACD-nya pun juga menunjukkan bullish divergence. Karena itu saya tetap optimis bahwa nikel akan mengalami rebound-nya, or at least masih bisa bertahan di atas level supportnya. Dan pada hari Jumat ternyata nikel naik cukup tinggi ya, naik 2,41% ya. Nah, jadi untuk target pertamanya untuk pergerakan nikel yaitu adalah balik ke level resist ini lagi, yaitu di sekitar 1268 berdasarkan pergerakan harga MCX ya. Nah, selain dari pergerakan nikel, sebenarnya saya cukup optimis dari pergerakan nikel, soalnya saya kan juga pantau pergerakan saham nikel luar ya, yaitu Vale. Nah, sebenarnya seperti yang di video saya sebelumnya, saya bilang bahwa Vale ini sudah mencapai level yang lebih tinggi dari sebelumnya ya. Sama ya kalau kalian lihat sendiri, level tertingginya itu di sekitar sini, saat ini harganya sudah break resist ya. Ini kita lihat di sini dia sempat turun terus dia break ya. Dan saat ini harganya terus tertahan di atas level supportnya yang di sini. Jadi mencapai level yang tinggi level yang lebih tinggi. Selain itu kalian juga bisa lihat bahwa Vale ini setelah dia nembus MA20, ini dia terus tertahan di garis MA10 ya, bahkan masih MA10 ya. Jadi ini menunjukkan strong uptrend dari pergerakan saham Vale ya. Nah, tapi mungkin kalau kalian pantau ya pergerakan harganya, mungkin kalian lihat ya, ini kita langsung zoom in aja per 4 jam. Mungkin kalau kalian lihat dari 4 jam ini sebenarnya menunjukkan kayak bearish divergence ya dari MACD-nya ya. Ini kita lihat secara histogramnya pun dia turun saat harganya mencetak harga yang lebih tinggi ya. Nah, tetapi kalau menurut saya ini MACD ini agak unreliable ya untuk digunakan. Soalnya kenapa? Ini kita lihat ada pergerakan dari saham Vale ini ada gap up ya. Ini ada gap up yang bahkan nggak ditutupi ya. Nah, jadi kalau untuk pergerakan yang sangat drastis ya, naik yang sangat drastis, terutama ada gap ini, biasanya tuh secara histogram MACD-nya dia akan sangat tinggi ya. Sehingga pas dia mengalami kenaikan lebih lanjut itu histogramnya nggak setinggi sebelumnya, soalnya kan sebelumnya ini kan ada gap up ya. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda gap pergerakan harga yang nge-gap up itu biasanya cenderung menunjukkan bearish divergence ya, yaitu false positive dari bearish divergence MACD ya. Jadi kalau menurut saya nggak terlalu rely MACD kalau misalkan ada pergerakan harga seperti ini, walaupun sebenarnya secara money flow index emang cukup terlihat ya bahwa pergerakannya mengalami pelemahan ya. Saat harganya dia terus mengalami kenaikan, ini money flow index-nya justru melemah ya. Jadi itu yang perlu kalian waspada. Kemungkinan besar mungkin Vale akan terkoreksi terlebih dahulu. Target untuk koreksinya mungkin di garis MA20 ya. Nah, kalian juga bisa lihat bahwa sebenarnya ini walaupun dia turun terus, nih kita lihat bahwa money flow index-nya masih di relatif yang cukup tinggi ya, masih di sekitar 40-an, 47, mendekati 50. Sehingga kalau menurut saya Vale ini masih cukup uptrend ya gitu. Oke, jadi untuk pergerakan nikel mungkin itu ya. Dan sekarang kita akan update aja untuk pergerakan saham-saham nikel di Bursa Efek Indonesia ya. Dan pertama kita akan bahas pergerakan Antam. Nah, jadi untuk Antam ini mungkin mirip ya sama pergerakan harga nikel ya. Jadi dia cukup ambigu dan berkonsolidasi di level supportnya. Soalnya kan nikel kita kan
naik di atas support, terus dia tembus di level supportnya, jadi mirip seperti nikel nih, kita antam tembus level support resistnya, terus dia tembus level supportnya, terus dia naik lagi, terus dia tembus lagi, terus saat ini seperti berkonsolidasi di sekitar level supportnya ya, yaitu di 2320 ya. Nah, jadi kalau dengan pergerakan harga nikel yang naik cukup pesat dan vale luar aja sudah mengalami kenaikan yang lebih tinggi, mungkin minggu depan saham-saham nikel akan manggung ya. Kalau menurut saya, kalau misalkan ternyata nikelnya terus mengalami kenaikan ya dengan targetnya yaitu di mencapai rapid resist yang lebih tinggi. Kalau misalkan nikel ternyata benar-benar naik mencapai level resist yang lebih tinggi, kemungkinan besar Antam dan juga saham-saham nikel lainnya akan ngetes ulang level tertingginya ya. Kalau Antam terutama ini akan ngetes level resist di 2520 ya. Jadi itu yang kalian bisa pantau untuk pergerakan saham Antam ya. Nah, selain dari pergerakan sahamnya, kita lihat bahwa sebenarnya seperti yang video-video sebelumnya, kita lihat bahwa MACD-nya terus mengalami kenaikan, Money Flow Index juga terus mengalami kenaikan, jadi emang overall masih cukup uptrend sebenarnya kalau menurut saya untuk pergerakan saham Antam. Untuk selanjutnya, saya mungkin akan update pergerakan Inco ya. Nah, jadi untuk Inco ini sebenarnya lebih tertekannya daripada Antam ya. Mungkin kalian yang pantau pergerakan saham Inco mungkin menyadari juga. Yang awalnya saya pikir dia akan melakukan technical rebound ya saat dia terjun di level support ini. Kita lihat sudah ada menunjukkan divergence, Money Flow Index juga sama, tapi ternyata dia break ya. Dia break, terjun lebih dalam lagi, bahkan mencapai level 20-an. Terus saat ini dia mengalami kenaikan yang masih cukup tertahan ya. Nah, jadi untuk Inco ini sebenarnya cenderung lebih lemah ya. Tapi dengan pergerakan nikel yang naik dan saham vale luar aja juga mengalami kenaikan ya, mungkin untuk Inco juga akan terdongkrak naik ya. Itu untuk target Inco saya juga ya. Jadi maksud saya ini kita juga lihat dia sempat udah ada rebound, terus saat ini juga cukup tertahan. Untuk target awalnya itu untuk Inco mungkin di level 4.300, dan untuk selanjutnya mungkin kalau misalkan nikel ternyata terus nanjak ya mencapai level resist yang selanjutnya, Inco pun juga seharusnya kedongkrak ke atas dengan target kenaikannya yaitu di 4.720 ya. Oke, jadi untuk Inco mungkin sekian saja, dan selanjutnya saya akan bahas sesuai request yaitu BBHI ya. Oke, jadi untuk BBH ini kita lihat bahwa secara time frame, ini kita pakai time frame per 4 jam aja ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya dia BBH ini cukup tertahan di level resistnya ya. Di 1500 dia sempat naik, terus dia koreksi di MA20, terus dia tertahan lagi di garis resistnya, dan saat ini sudah tembus MA20-nya ya. Jadi ini yang perlu kalian pantau untuk pergerakan dari BBH ya. Dia sudah tembus MA20, kemungkinan besar akan koreksi ya, dengan target koreksinya mungkin mencapai level support selanjutnya ya. Tetapi kalau dari indikatornya sebenarnya ini kita lihat ya, secara Money Flow Index sebenarnya cukup tertahan ya. Kita lihat ya, masih di atas 40, bahkan masih di atas 50 ya. Saat dia koreksi di sini, kita lihat Money Flow Index terus datar, dikoreksi dikit terus dia nanjak lagi ya. Terus saat ini dia koreksi cukup lumayan, Money Flow Index justru mendatar kembali ya. Jadi kalau saya lihat ada Money Flow Index terus tertahan di level yang cukup tinggi, walaupun secara harga dia terus mengalami penurunan, kemungkinan besar kayak BBH ini masih ada potensi untuk naik ya, dengan target kenaikannya yaitu di resistnya yaitu di 1555 ya. Oke, terus kita dengan time frame per jamnya pun ya, ini dengan per jam sebenarnya ini sudah di level oversold. Jadi kalau menurut saya untuk kalian yang mungkin entry ya di BBHI ya, terutama pas di level oversold ini, menurut saya nggak terlalu masalah ya, terutama ini MACD-nya pun sudah ada tanda-tanda kenaikan, harga juga sudah cukup tertahan ya. Jadi kemungkinan besar mungkin kalau menurut saya BBH ini akan mengalami technical rebound dengan targetnya kalau sesuai dengan per jam mungkin di MA20, tapi menurut saya mungkin akan kembali ya ke level resist di 1555 ya, gitu ya. Jadi untuk BBHI mungkin ini ya. Nah, mungkin kalian juga sama ya, ini seperti yang di pergerakan vale luar ya. Ini kita lihat secara MACD-nya nih menunjukkan divergence ya. Tapi ini kalau kalian lihat sebenarnya ini pergerakannya ini karena ada banyak gap ya, banyak gap nge-up, dia gap up, sehingga secara histogram pasti akan sangat tinggi ya. Nah, di sini kita tidak ada gap up sehingga secara histogram pasti kecil ya, sehingga menunjukkan
bearish divergence dari MACD ya. Tapi ini menurut saya nggak terlalu reliable ya, soalnya ada pergerakan yang sangat cepat pada kenaikan awal ini ya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya kita akan bahas pergerakan brokernya ya. Nah, jadi untuk brokernya secara per day ini sebenarnya kita lihat ya, ada DR ya, DR udah masuk lagi ya. Ini setahu saya DR ini adalah broker bandar, walaupun sebenarnya dia masuk cukup kecil ya, ini net buy-nya sangat kecil. Ini kita lihat bahwa ada NI yang melakukan penjualan besar, PD juga melakukan penjualan besar, tapi ini berdua saya nggak terlalu kenal dia sebagai broker bandar. Di bagian belinya ada yang lawan, CC ini yang melakukan pembelian cukup besar. Walaupun ini sebenarnya hanya satu broker yang melakukan besar, ini kalau di sini ada dua broker yang melakukan penjualan, jadi overall masih cenderung tekanan jualnya masih cukup besar ya, dan menurut saya itu cukup wajar, soalnya IHSG kita aja masih cukup loyo ya, jadi menurut saya cukup wajar saja ya. Nah, terus kita lihat dari per minggunya pun ini sebenarnya sudah cukup imbang ya. Ini secara per minggu ini tidak ada yang melakukan net buy atau net sell yang lebih dominan, sehingga menurut saya kita bisa mengandalkan dari pergerakan technical indikatornya ya. Soalnya secara broker kayak cukup imbang, dan kalau secara indikator menurut saya ini sudah di level oversold, ada tanda-tanda dia mau naik, kemungkinan besar BBHI akan melakukan technical rebound ya. Bukan untuk langsung uptrend ya menurut saya, soalnya kalau uptrend ya dia harus tembus level resist ini ya. Jadi kalau target saya mungkin dia akan technical rebound dengan target price-nya yaitu di level resistnya di 1565 ya. Nah, terus ada yang sempat nanya BBH ini bisa nyampe 2400 ya. Soalnya ada yang bilang katanya apakah target price-nya 2400 ya. Kalau menurut saya untuk mencapai 2400 itu ya harus menembus level resistnya ya. Maksudnya harus satu persatu gitu. Dia nggak nembus resist, berhasil bertahan, baru maksudnya memberikan kita konfirmasi atau harapan ternyata BBH ini nggak melanjutkan penurunannya, dan kalau misalkan dia terus tertahan di atas level resistnya satu persatu, baru kita bisa mengkonfirmasi mungkin target price selanjutnya di 2400 ya. Nah, kalau untuk saat ini, kalau apakah dia bisa mencapai 2400, kayaknya terlalu awal untuk kita bisa bilang bahwa dia mencapai 2400, kecuali secara valuasi harga dia undervalue, dan secara fundamental dia emang bagus ya. Jadi emang misalkan secara book value dia harusnya di 2400. Nah, itu baru mungkin saja kita bisa bilang bahwa target price-nya di 2400 ya. Nah, tapi untuk BBI kan kita ketahui sendiri secara fundamental sebenarnya kurang terlalu bagus ya, dan secara harga pun sebenarnya sudah cukup mahal juga. Jadi kalau menurut saya untuk mencapai 2400 baiknya kita ngeset target price-nya yang awal-awal dulu ya, yaitu di level resistnya satu persatu gitu ya. Oke, untuk BBHI mungkin sekian, dan selanjutnya saya akan bahas sesuai request juga ya, ada MTWI ya. Oke, jadi untuk MTWI ini sebenarnya kalau dibilang cukup mirip ya seperti BBHI ya. Soalnya kalau kalian sendiri, ini kita pakai time frame per jam aja, soalnya MTWI ini bahkan market cap-nya nggak nyampe 1T ya, hanya 200-an miliar ya kalau nggak salah. Jadi ini small cap, jadi untuk small cap ini ya saham gorengan ya kalian harus trade with cautious ya, maksudnya ini kalian harus berwaspada ya untuk saham-saham gorengan seperti yang small cap, soalnya kalau market cap-nya sangat kecil, sangat gampang sekali untuk bandar menggoreng, menaikkan sangat tinggi, dan juga membuang harganya ya. Jadi itu yang kalian perlu waspada jika kalian masuk di saham-saham dengan market cap yang sangat kecil ini ya. Oke, kita langsung aja analisa secara teknikalnya. Kita lihat bahwa saat ini dia mirip ya, dia ngetes level resist, gagal, terus dia ngetes level resist 2 kali, tapi kena pullback terus ya dari level resistnya ya. Nah, saat ini harganya masih di atas MA20 ya, jadi sebenarnya masih cukup tertahan ya untuk pergerakan harga MTW ini ya. Nah, selain itu kita juga bisa lihat secara money flow index ya, saat harganya dia turun ini cukup dalam ya. Kita lihat bahwa money flow index terus tertahan ya, kita lihat sini ya. Turunnya nggak terlalu drastis, padahal harganya kalau kita lihat ini cukup drastis ya, ini bearish candle sangat tebal. Jadi ini menunjukkan mirip ya, jadi seperti BBHI ya, jadi dia harganya turun tetapi money flow Indonesia terus tertahan di level yang cukup tinggi ya. Ini menunjukkan ada orang yang masih masuk ya, masih masuk di saham MTW ini ya. Jadi kalau menurut saya kalau harganya terus tertahan di sini ya, dengan target penurunannya kalau menurut saya itu di garis MA20 atau di level supportnya yaitu di sekitar sini ya.
di sekitar sini, yaitu di sekitar 140, tapi ini bisa dibilang minor support. Kalau misalkan ternyata MTW ini mantul di atas MA20, itu baru mengkonfirmasi ternyata MTW ini benar masih uptrend dan kemungkinan besar target price-nya lanjut ke level resist selanjutnya ya. Maksudnya resist kembali di 190 ya. Nah, jadi untuk secara teknikal menurut saya MTW ini masih ada potensi, walaupun ya kalian ini maksudnya ini beresiko tinggi ya. Soalnya ini small cap, kalian lihat secara pergerakan harganya pun juga sempat nyampe level 50-an ya kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 50-an, jadi ya kalian harus berwaspada ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari jarak jauh ini sebenarnya masih terus mengalami uptrend aja, pelan-pelan naik ya. Nah, jadi kalau untuk saat ini sih masih uptrend, tetapi koreksi ini cukup wajar, soalnya IHSG kita aja juga koreksi, dengan menurut saya target koreksinya itu di MA20 ya. Oke, terus kita pantau aja langsung pergerakan brokernya. Nah, jadi untuk brokernya ini sebenarnya cukup imbang ya. Jadi ini kalian lihat sendiri aja, secara pergerakan broker nggak ada yang terlalu menarik ya, nggak ada yang melakukan net buy atau net sell ya. Ini kalau kalian lihat dari pergerakan brokernya, ini ada BQ ini setahu saya ini adalah broker bandar, dia masih melakukan net buy dan beli dan juga jual yang cukup besar ya. Jadi overall masih cukup imbang ya. Nah, per minggunya pun juga sama ya, cukup imbang, jadi nggak ada yang terlalu menarik. Jadi menurut saya ini pergerakan brokernya pun juga mengkonfirmasi ya dari pergerakan teknikalnya. Jadi money flow Indonesia terus tertahan di level yang tinggi walaupun dia mengalami koreksi ya. Sehingga menurut saya MTW ini masih ada potensi untuk mengalami kenaikannya. Oke, untuk selanjutnya yang terakhir kita akan bahas BBSS ya. Ini juga sesuai request. Nah, jadi untuk BBSS ini juga mirip ya. Jadi ini market cap-nya sangat kecil, dia hanya berapa ratus miliar ya, nggak nyampe 1T, pokoknya mirip seperti MTW ini ya. Jadi ini yang kalian perlu waspada untuk saham-saham yang dengan market cap-nya sangat kecil ya. Nah, tapi untuk BBS ini setahu saya juga ini baru IPO ya, maksudnya baru banget nih, chartnya nggak terlalu panjang. Tapi dia selama ini dia terus mengalami downtrend-nya, harganya pun terus tertahan di MA20 ya. Ini menunjukkan strong downtrend ya. Nah, tetapi pada level ini kita lihat ya, harganya dia udah nggak mencetak level yang lebih rendah ya. Kita lihat bahwa terus tertahan di level 58 ya sebagai level supportnya ya. Dia turun sini terus ya turun kembali ya. Nah, ini secara dan kalian lihat secara MACD-nya pun ini sudah menunjukkan divergence ya, sudah mengalami kenaikan ya. Jadi secara MACD dia mengalami kenaikan dan juga secara money flow index dia mengalami kenaikan ya. Di saat dia koreksi di level yang sama seperti ini, kita lihat bahwa money flow index justru masih cukup tinggi ya di level 53 ya. Jadi kalau menurut saya ini bahkan dengan time frame per day ya. Jadi time frame per day aja kita bisa gunakan. Menurut saya cukup menarik untuk BBSS, terutama ini di level support. Menurut saya BBS ini akan mengalami technical rebound ya, akan mengalami kenaikan minggu depannya sebagai technical rebound, dan untuk targetnya mungkin di atas MA20 atau bahkan di MA50 sebagai target price-nya ya. Dan kalau untuk secara resisten, kemungkinan besar akan di level resist di sekitar 72 ya, menjadi target pertama kalian ya saat dia mengalami kenaikan ya. Oke, terus kita cek aja ya secara per jamnya ya. Nah, untuk per jamnya sebenarnya ini juga di level di level oversold. Jadi kalau menurut saya entry pun di level support nggak terlalu salah. Soalnya kita lihat secara MACD-nya pun sudah mengalami kenaikan ya. Jadi kalau menurut saya beli di level oversold bisa mengantisipasi technical rebound dari BBSS ini ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Untuk cryptocurrency mungkin saya akan minggu depan kali ya. Soalnya hari ini kayak cukup banyak emiten yang kita akan bahas. Takutnya ntar kepanjangan. Jadi untuk minggu depan mungkin saya akan pelajari dulu ya untuk cryptocurrency supaya saya akan memberikan info-info mengenai cryptocurrency terlebih dahulu ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.